Ada beberapa dosa yang harus kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dosa kita kepada Allah. Begitu juga di antaranya adalah dosa kita kepada manusia. Dan dosa kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menulis bahwa di antara dosa kita kepada manusia adalah bahwa seseorang yang menuduh atau memanggil atau menyebut saudaranya yang Islam, saudaranya yang Muslim dengan sebutan kafir. Jadi apabila ada seseorang menuduh saudaranya yang Islam dengan sebutan kafir, ini adalah termasuk daripada maksiat yang harus dia taubatkan. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin pada Aqabah Taubat. Kenapa ketika seseorang menuduh orang lain dengan sebutan kafir atau menisbatkan kalimat kafir kepada seseorang padahal dia tidak kafir, ini adalah termasuk daripada dosa yang harus ditaubatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, tadi siang ada yang Malim Mudo lihat, ada sahabat NU, warga NU, saudara kita di Saudi Arabia yang sempat komen di YouTube-nya Malim Mudo. Semoga beliau yang ada di Saudi Arabia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dan saya meminta kepada beliau, saya Malim Mudo Ahmad Muzani Al-Fadani, jika beliau sempat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berharap agar beliau menyampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ada juga sahabat-sahabat yang saya lihat komentar dari Malaysia, ada yang dari dalam negeri juga, ya. Bahkan ada setelah Malim Mudo memberikan komentar lah begitu ya terhadap kejadian yang terjadi baru-baru ini terhadap seorang dai Wahabi yang mengatakan makom leluhur dengan sebutan yang tidak pantas. Ada yang komentar di YouTube Malim Mudo itu, ya, sahabat kita dari Lombok, juga sahabat-sahabat kita yang ada di secara umum di NTT, di NTB, di Papua, wilayah timur daripada Indonesia, di Sulawesi, Kalimantan, di Jawa. Terutama Malim Mudo sangat berterima kasih kepada sahabat Malim Mudo yang selalu pantengin YouTube Malim Mudo dari Lumajang, ya, secara umum dari Jawa, begitu juga yang dari Sumatera, khususnya wilayah Deli Serdang dan sekitarnya. Terima kasih, selalu setia dengan YouTube Malim Mudo TV. Kita puji Allah Subhanahu wa taala
kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita orang-orang yang dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya dengan syafaat, ya. Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan syafaat, maka nanti di akhirat saya khawatirkan dia akan kebingungan. Karena pengen ngejar syafaat Rasulullah, ya, mungkin malu karena selama di dunia tidak meyakini adanya syafaat. Ada beberapa dosa yang harus kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dosa kita kepada Allah. Begitu juga di antaranya adalah dosa kita kepada manusia. Dan dosa kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menulis bahwa di antara dosa kita kepada manusia adalah bahwa seseorang yang menuduh atau memanggil atau menyebut saudaranya yang Islam, saudaranya yang Muslim dengan sebutan kafir. Jadi apabila ada seseorang menuduh saudaranya yang Islam dengan sebutan kafir, ini adalah termasuk daripada maksiat yang harus dia taubatkan. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin pada Aqabah Taubat. Kenapa ketika seseorang menuduh orang lain dengan sebutan kafir atau menisbatkan kalimat kafir kepada seseorang padahal dia tidak kafir, ini adalah termasuk daripada dosa yang harus ditaubatkan. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir." Apabila ada seorang laki-laki yang memanggil, yang mengatakan li akhihi kepada saudaranya yang Muslim dengan sebutan ya kafir, kau ini kafir. Dia bilang, "Woi kafir," gitu misalnya. Ya, disebutnya dia kafir gitu. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka di antara kedua orang ini, ya, harus ada yang kafir. Harus ada yang kafir. Jadi kalau kita menyebut saudara kita dengan sebutan kafir gitu, ya, maka di antara mereka berdua ini yang menyebut kafir atau yang disebut kafir menjadi kafir salah satunya. Salah satu daripada yang dua ini. Lantas bagaimana apabila yang disebut dengan sebutan atau yang dipanggil dengan panggilan ya kafir ini tidak kafir, ya? Kalau seandainya dia tidak kafir, maka kata-kata kafir itu akan kembali kepada orang yang mengatakan kafir tadi. Jadi ini bahayanya apabila kita menyebut, memanggil atau menisbahkan kata kafir kepada orang lain, sementara yang kita panggil dengan kata kafir ini bukan orang kafir. Saudara kita seiman, saudara kita seagama, kemudian kita kafirkan
maka jika dia tidak kafir, kata-kata kafir itu akan kembali kepada kita. Nah, fenomena saling kafir mengkafirkan di antara umat Islam hari ini itu sangat luar biasa, maraknya. Hanya karena perbedaan pendapat, ya, kita tidak sependapat dengan orang yang mengucapkan selamat hari Natal kepada orang lain, kemudian orang tersebut kita katakan kafir. Kita tidak sepakat dengan orang yang mengucapkan selamat hari ibu misalnya, kemudian kita tuduh dia kafir. Kita tidak sepakat dengan orang Islam yang ikut merayakan perayaan tahun baru, ya, kemudian kita tuduh saudara kita itu dengan kata kafir. Atau kita yang tidak sepakat dengan orang Islam yang ikut merayakan hari Valentine misalnya, kita tuduh dia dengan sebutan kafir. Atau seperti yang kejadian kemarin, ada orang yang tidak setuju dengan orang-orang yang berziarah ke makam aulia, ke makam ulama, kemudian dia tuduh orang itu telah kafir. Ya, dia sebut mereka itu dengan orang-orang kafir. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi saat ini, ya, ini kondisi, ya, pemilu yang masih lama, masih 2024. Tapi karena masih terbawa-bawa dengan pemilu 2019, ada sebagian umat Islam yang sangat gemar, ya, karena perbedaan politik ini, karena perbedaan pandangan terhadap memilih ulama. Misalnya kelompok A ikut ulama yang ini gitu, kelompok B ikut ulama yang kanan misalnya, ya. Kemudian ada di antara mereka ini karena ulamanya, karena ulama mereka atau orang yang mereka anggap ulama ini, ya, ada sebagian umat Islam yang tidak setuju dengan orang yang mereka anggap ulama ini. Kemudian orang yang tidak setuju tadi mereka katakan kafir, pengkhianat, ya, sudah keluar dari Islam, batal syahadatnya. Innalillah. Ini sangat-sangat, ya, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, karena sifat-sifat atau karakteristik daripada aliran-aliran Khawarij yang gemar mengkafirkan orang lain hari ini muncul kembali. Karena masalah politik. Yang dulunya pun sebenarnya Khawarij ini muncul karena permasalahan politik juga. Terbunuhnya Sayyidina Umar, terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tangan Abdurrahman bin Muljam, ini permasalahan politik. Yang ternyata sampai hari ini masalah ini terulang. Yang awalnya ini masalah politik, ya, tetapi karena sebagian pihak membungkus masalah politik ini dengan jubah agama, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, jadi mereka menganggap bahwa gerakan mereka ini adalah jihad, gitu, ya. Gerakan mereka ini adalah meneruskan apa yang menjadi perjuangan Rasulullah SAW. Sungguh ini adalah batil. Ini adalah batil karena masalah politik yang mereka bungkus dalam masalah agama, kemudian membodohi umat, sehingga umat ini kemudian dengan sikapnya, ya, dengan pengetahuannya yang bisa dikatakan masih awam, kemudian terikut-ikut dengan mereka yang membungkus politik ini dengan jubah agama, dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis Rasulullah SAW, dengan kata-kata habaib dan lain sebagainya. Dibungkus itu semua dengan agama, ya. Jadi seolah-olah hanya mereka yang beragama. Dan karena sikap itulah akhirnya mereka mudah mengkafirkan saudaranya yang masih beragama Islam. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, kita akan tahu bahwa ternyata
menuduh atau mengatakan orang lain dengan sebutan ya kafir, ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk daripada dosa yang harus ditaubatkan. Yang harus ditaubatkan. Harus bertaubat, harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sebut dia dengan sebutan kafir. Ya, apalagi cuma hanya karena berbeda dalam masalah pilihan. Ya. Hanya berbeda dalam pandangan terhadap pemerintahan ini. Kemudian kita terlalu mudah mengkafirkan saudara-saudara kita. Pesan saya yang terakhir, ya, beberapa waktu lalu saya duduk bersama salah seorang ASN. Ya. Jadi ada salah seorang PNS yang digaji oleh pemerintah, ya, dia digaji oleh pemerintah, tetapi karena terikut-ikut dengan suasana ini, dia mengatakan pemerintah zalim, dia mengatakan orang-orang yang mendukung pemerintah itu sudah keluar daripada agama Islam karena tidak mendukung ulama, padahal dia makan dari pemerintah, ya. Nah, kenapa saya ceritakan itu? Karena sebagian orang, ya, ada yang mengatakan bahwa saya dibayar atau lain sebagainya. Saya tidak punya masalah dengan itu. Ya, masalah dibayar dan lain sebagainya itu. Ya. Saya makan dengan keringat saya, jamaah-jamaah saya tahu saya punya usaha dan lain sebagainya, gitu. Saya tidak terlibat dalam masalah sifatnya yang kemudian mendukung sehingga akhirnya harus menjelekkan saudara kita sesama muslim, saudara kita sebangsa dan setanah air, ya, merendahkan martabat saudara kita sebangsa dan setanah air. Saya hanya ingin menyampaikan apa-apa yang menurut pandangan kami itu sudah keluar daripada batasan-batasan syariat. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Karena kebetulan alhamdulillah YouTube ini, ya, apa namanya itu, dukungan daripada sahabat-sahabat itu cukup baik, daripada subscribernya, daripada viewersnya. Alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan apa yang menurut kami sudah lari daripada batasan-batasan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja sahabat sekalian, mohon doanya, ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.